Alright guys, welcome to the Cigar Brief. Langsung aja kita masuk ke berita pertama ya. Berita pertama tentang pemilihan presiden di Amerika Serikat. Kondisi terkini dengan persaingan politik yang memanas di AS, Trump punya peluang besar untuk maju lagi dalam pemilu di 2024 ini. Jika kembali, udah pasti dia akan memperkuat kebijakan proteksionis seperti menaikkan tarif impor. Nah, efeknya ke Indonesia karena dia memperkuat pengkonsumsian produk-produk di dalam negeri sendiri, produk-produk seperti Apple dan Microsoft atau produk-produk dari Amerika Serikat pasti akan mahal. Berita kedua, ketegangan Cina dan Taiwan. Nah, ini agak sedikit panjang nih guys, kita analisisnya. Aku coba masukin ke sini ya. Kondisi terkini latihan militer besar-besaran yang dilakukan Cina di sekitaran Taiwan baru-baru ini semakin memperkuat ketegangan di Asia Timur. Manuver militer ini yang mencakup simulasi blokade dan serangan adalah respon terhadap pernyataan pro-kemerdekaan dari Presiden Taiwan Lai Ching-te. Gimana sih bacanya? Lai Ching-te. Yang dianggap provokatif oleh Beijing. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi stabilitas kawasan, terutama bagi negara-negara tetangga seperti Jepang dan Korea Selatan, yang mungkin akan meningkatkan anggaran pertahanan mereka sebagai langkah antisipatif. Dari sisi ekonomi, potensi konflik di Taiwan akan sangat berdampak pada rantai pasokan global. Mengingat peran Taiwan sebagai produsen utama chip semikonduktor, dengan situasi ini AS dan sekutu-sekutunya berada dalam posisi sulit di mana dukungan lebih lanjut terhadap Taiwan dapat memperburuk hubungan dengan Cina. Sementara stabilitas wilayah ini sangat penting bagi perekonomian global. Karena yang kita tahu di Taiwan adalah produsen chip nomor 1 di dunia. Kenapa ini penting? Konflik ini berpotensi menaikkan harga elektronik di Indonesia karena terganggunya pasokan chip dari Taiwan yang menjadi pusat produksi global untuk komponen teknologi tersebut. Selain itu, tekanan diplomatik mungkin akan meningkat dari pihak AS dan sekutunya yang bisa mempengaruhi hubungan perdagangan Indonesia dengan Cina, berujung pada kenaikan harga produk impor. Jalur logistik yang terhambat di Selat Taiwan juga akan meningkatkan biaya pengiriman dan logistik bagi Indonesia. Namun ada peluang bagi Indonesia untuk menarik investasi manufaktur jika perusahaan global mencari lokasi produksi alternatif yang stabil, yang dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor elektronik. Oke, lanjut ke berita selanjutnya. Berita ketiga, ketegangan Korea Utara dan Korea Selatan. Jadi Korut sama Korsel ini juga lagi panas karena dari Korea Utara sendiri kemarin habis meledakan jalan penghubungnya ke Korsel gitu. Dan dari Korea Selatan juga terlihat mereka memperkuat posisi militernya di daerah perbatasan. Dan ada berita juga di mana Korut melakukan uji coba misil di daerah-daerah perbatasan. Oke, langsung aja kita baca beritanya ya. Kondisi terkini, Korea Utara semakin meningkatkan aksi provokatif dengan uji coba misil. Bahkan hingga menghancurkan jembatan penghubung penting yang menjadi akses utama antara perbatasan dengan Korea Selatan. Tindakan ini memperkuat ketegangan di kawasan Asia Timur, menyebabkan Korea Selatan dan negara-negara tetangga meningkatkan kesiapan militer mereka. Langkah destruktif ini tak hanya berdampak pada keamanan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi regional, khususnya di sektor perdagangan yang menggunakan jalur perbatasan tersebut. Kenapa ini penting? Ketegangan yang meningkat antara Korut dan Korea Selatan ini, serta Cina dan Taiwan bisa membuka peluang ekonomi bagi Indonesia. Di tengah-tengah tantangan global, meski konflik ini menyebabkan gangguan rantai pasok elektronik dan kendaraan di Asia Timur, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini sebagai peluang untuk menarik investasi manufaktur yang beralih mencari lokasi produksi yang stabil. Namun, ketidakstabilan di kawasan juga bisa menaikkan harga energi global.
yang berarti pemerintah Indonesia perlu mengantisipasi kenaikan harga BBM agar biaya produk tetap kompetitif bagi investor baru. Dengan pendekatan proaktif, Indonesia dapat meraih manfaat dari perubahan geopolitik ini sekaligus menjaga stabilitas harga dan infrastruktur dalam negeri. Oke, lanjut ke update konflik dari Israel, Iran, dan Rusia. Kalau tadi konflik dari Cina, Taiwan, Korut, dan Korsel, sekarang kita masuk ke konflik Israel, Iran, dan Rusia. Ketegangan antara Israel, Iran, dan Rusia semakin kompleks, dengan Rusia memperkuat dukungan militernya terhadap Iran di tengah konflik regional yang memanas. Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia telah memasok Iran dengan berbagai peralatan militer, termasuk pesawat tempur Su-35 dan teknologi cyber untuk memperkuat kapabilitas pertahanan Iran yang sudah tertinggal dari Israel. Hubungan yang semakin erat ini bertujuan untuk melawan pengaruh AS dan sekutunya di Timur Tengah. Dengan Rusia juga memperluas kehadirannya di wilayah seperti Suriah dan Libya untuk mempertahankan pengaruh strategisnya di kawasan tersebut. Namun, kedekatan ini bukan tanpa risiko. Eskalasi besar-besaran antara Iran dan Israel dapat merugikan Rusia secara ekonomis dan mengalihkan fokus militernya dari konfliknya sama Ukraina. Dengan memperkuat Iran, Rusia juga beresiko memperkeruh hubungan dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang menantang pengaruh Iran di kawasan. Nah, kenapa ini penting? Dukungan militer Rusia yang semakin kuat terhadap Iran di tengah konflik dengan Israel bisa membawa beberapa dampak tak terduga bagi Indonesia. Jika ketegangan memicu kenaikan harga minyak akibat gangguan di Selat Hormuz, harga BBM di Indonesia dapat meningkat, mempengaruhi biaya hidup masyarakat pastinya. Selain itu, tekanan diplomatik mungkin muncul bagi Indonesia untuk lebih berhati-hati dalam hubungan dengan Iran dan Rusia, terutama di tengah Kementerian ASEAN AS yang erat. Sementara itu, ketidakstabilan pasar global akibat konflik ini bisa berdampak pada nilai tukar dan investasi asing di Indonesia. Di sisi lain, situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas ekspor produk halal dan konsumen ke Timur Tengah, di mana negara-negara kawasan tersebut mungkin membutuhkan sumber pasokan alternatif. Nah, masih dalam konteks konflik Israel, Iran, dan Rusia, kita kemarin juga sempat lihat konten terbaru dari Bang Benix. Di situ ngebahas tentang OPEC Plus, di mana ada intens dari member-member di dalam OPEC Plus itu sendiri. Gitu. Kalian kita bahas yuk. Kondisi terkini, OPEC Plus sedang mempertimbangkan kenaikan produksi minyak yang direncanakan mulai Oktober 2024. Keputusan ini muncul karena tekanan dari negara-negara besar konsumen energi yang menginginkan stabilitas pasokan dan harga minyak yang lebih terjangkau di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun beberapa anggota OPEC Plus khawatir kenaikan produksi justru dapat menurunkan harga minyak lebih jauh, mengurangi pendapatan minyak dan mendorong beberapa anggota untuk melanggar batas produksi yang disepakati demi mempertahankan pendapatan. Potensi penurunan harga BBM jika OPEC Plus menaikkan produksi, harga minyak global pasti turun. Bagi Indonesia ya itu karena kita base-nya impor BBM, pasti bahan bakar akan lebih murah dan efeknya juga meringankan beban biaya transportasi bagi logistik. Pasokan teknologi terhambat. Ketegangan di Taiwan dan Korea Selatan dapat mengganggu rantai pasok elektronik dan menaikkan harga produk teknologi di Indonesia, termasuk Amerika tadi. Lalu tekanan diplomatik. Konflik global dapat memberi tekanan bagi Indonesia untuk menyesuaikan posisi diplomatiknya yang mungkin mempengaruhi perdagangan. Nah, ini nanti akan kita bahas ya dengan posisi Prabowo kemarin atau posisi Indonesia juga udah nge-state mau join ke BRICS. Nah, nanti apakah efeknya bagi Indonesia akan kita bahas di video selanjutnya. Peluang investasi manufaktur tadi dengan
Dengan ketidakstabilan di kawasan lain, Indonesia bisa menarik investasi manufaktur, menciptakan lapangan kerja baru. Jadi kita lihat mungkin akan ada peluang di Indonesia. Cuman menurut gue sih akan berat dengan kondisi tetangga kita, Vietnam, yang memang posisinya mereka lebih siap untuk menerima investasi itu. Dan dari berita terakhir juga kita tahu mereka telah mendapatkan investasi dari Amerika, termasuk Apple. Jadi harapannya bagi Presiden Prabowo untuk kita bisa mendapatkan kesempatan di konflik global ini gitu. Jadi Indonesia bisa memanfaatkan kesempatan ini lalu mendapatkan banyak sekali investasi, banyak sekali peluang yang akan berimpact ke lapangan kerja baru dan ekonomi bagi Indonesia. Oke, that's all for today beritanya guys. Thank you for watching. See you next video.